Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari di kesempatan malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah bermuajahah, bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi lan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membimbing kita, mendidik kita, memberi teladan yang baik kepada kita berupa dinul haq, dinul Islam. Atas amal soleh hadirin sekalian, kami ucapkan alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira. Amin. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang lebih banyak. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 128. Surat Al-Baqarah ayat 128. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Rabbana, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, waj'alna, dan jadikanlah kami, muslimaini, dua orang yang tunduk patuh. Ya, Islam itu artinya tunduk, menyerahkan diri. Laka pada engkau ya Allah, wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami, ummatan umat muslimatan, orang-orang yang tunduk, laka kepada engkau ya Allah. Wa arina, lan tunjukkanlah, dan tunjukkanlah pada kami manasikana, cara beribadah haji kami. Watub, dan terima taubat, alaina, atas kami. Innaka, sesungguhnya engkau Allah, anta engkau, at-tawwabu, maha penerima taubat, ar-rahim, maha penyayang. Nih ya. Jadi pada ayat ini
ini masih berkisar tentang doa-doa Nabi Ibrahim, ya, diawali mulai ayat 126 ya. Ya. Mulai ayat 126, Nabi Ibrahim pertama kali yang diminta itu adalah Rabbi ja'al hadza baladan amina. Jadi negeri Mekah itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah keadaan aman. Ya. Karena ini kunci utama. Sebelum orang itu mendapatkan rezeki, tempat itu harus dijadikan aman terlebih dahulu. Maka Nabi Ibrahim yang diminta adalah keamanan negerinya. Coba kalau misalnya negeri itu tidak aman, misalnya ada perang, ada kegaduhan, ada perkara saja, maka orang itu untuk mencari rezeki itu amat kesulitan. Terus yang kedua, bila mana sudah dapat rezeki, itu sulit untuk menikmati. Mungkin kita tidak pernah merasakan bagaimana keluh kesah dikala negeri kita itu terjajah di tahun 45-an, ya. Kata orang-orang terdahulu, makan pun tidak bisa makan dengan enak. Bahkan mencari rezeki pun kesulitan. Itu apa? Disebabkan karena negerinya pada saat itu tidak aman. Maka kalau berdoa ini bisa kita contoh. Jadi kita berdoa untuk daerah kita, untuk desa kita, agar Allah itu memberikan yaitu keamanan. Baik itu yang ada hubungannya dengan Allah ataupun yaitu hubungan dengan manusia. Dengan Allah apa? Agar dihindarkan dari segala macam musibah ataupun azab dari Allah. Setelah itu warzuq ahlahu minas samarat, agar penduduknya diberikan yaitu rezeki dari buah-buahan. Kalau kita bukan hanya buah-buahan, tapi dari apa? Nasi dan lain sebagainya. Memang pada zaman Nabi, termasuk di Arab sana, itu memang jarang makan nasi. Jadi yang banyak adalah buah. Setelah itu Allah memberikan petunjuk, ya. Jadi agar yang namanya keamanan, itu akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun pondasi Ka'bah pada saat itu. Karena sebenarnya pondasi Ka'bah itu sudah ada. Jadi Nabi Ibrahim itu tinggal meninggikan. Cuman ukurannya itu sebenarnya itu enggak sebesar itu dulu. Sekarang kan besar toh kotaknya itu. Dulu kecil. Cuman para sahabat itu memperluas. Aslinya enggak segitu. Lah ketiga yaitu meninggikan pondasi al-qawaid, yaitu bersama Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim pun berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami berdua. Maksudnya apa? Yaitu amal perbuatannya dikala membangun Ka'bah. Maka orang yang melakukan kebaikan, termasuk yaitu membangun Ka'bah. Kalau kita itu membangun masjid, membangun musola, membangun tempat-tempat ibadah, ini merupakan wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap kebaikan itu berarti wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jalan. Misalnya ada pembangunan masjid, maka kita bisa jariah. Kalau enggak punya harta, maka bisa kita itu dengan apa? Tenaga kita. Dengan waktu kita, dengan tenaga kita. Kalau punya harta berarti bersama harta kita. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan tenaga. Nah, ketika kita sudah beramal, berdoalah kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah yaitu amal kami.
Ini tingkatannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu masih khawatir ketika beramal itu tidak diterima oleh Allah. Ya. Lah penyebab amal itu tidak diterima, pertama, karena amal itu tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang nanti amal tidak akan pernah diterima oleh Allah. Diingat ya, ketika amal itu tidak diperintah Allah dan Rasulnya, maka tidak akan mendapatkan pahala dan tidak akan mendapatkan yaitu penerimaan dari Allah. Kenapa? Allah tidak memerintah, Rasul tidak memerintah. Yang kedua, karena tidak punya niat. Nah, maka niat itu penting menentukan amal kita. Innamal a'malu bin niat. Dan niat itu tempatnya adalah di hati. Enggak usah diungkap karena itu adalah perbuatan hati. Saniki kalau tanggeti jenengan nek kira-kira kate nang pasar. Kira-kira ngomong dilik tah yo napa? Aku kate nang pasar ngoten ta kira-kira. Lak moro-moro no ati ngoten nggih, no ati kerentek ten pasar langsung berangkat. Niat itu adalah perbuatan hati. Ya, ini perlu diketahui. Hanya hati yang punya niat. Ketika orang itu melesankan, mengucapkan, ya, maka hatinya harus ikut. Kalau hatinya tidak ikut, itu sama halnya berarti tidak niat. Berarti itu hanya lesan. Karena niat itu seluruh ulama sepakat niat itu di dalam hati. Terus yang kedua, yang tidak diterima adalah orang yang beramal tapi tidak ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa itu artinya lurus, ya. Atau bisa dimaknai itu murni, tidak tercampur, lillah, itu ikhlas. Maka sering saya katakan, para ulama memberikan gambaran orang yang ikhlas itu bagaikan orang yang buang air di sungai, tidak pernah memikirkan kemana dan mau di mana, tidak pernah dipikirkan. Itulah ikhlas. Maka rumus ikhlas ada beberapa hal yang perlu diketahui. Apa rumusnya? Pertama, ketika beramal jangan sekali-kali pernah diucapkan. Jangan sekali-kali pernah ucapkan. Maringi tiang, aku lu ikhlas. Ikhlas itu ndak usah diucapkan. Cukup berada di dalam hati kita. Nggak usah jenengan ngomong, aku iki ikhlas temenan, ndak usah. Niat itu ndak butuh ucapan. Yang kedua, ketika beramal jangan sekali-kali pernah ingin dilihat orang. Itu berarti nggak ikhlas. Amal berbuat ibadah tapi kepingin dilihat orang, itu berarti gak ikhlas. Masih ada sandaran yang lain selain Allah. Yang ketiga, jangan pernah ingin diketahui. Dilihat enggak, tapi diketahui. Itu karena ada beberapa sebab. Mungkin karena kita cerita dan lain sebagainya. Maka jangan pernah ketika beramal jenengan ceritakan. Kalau digambarkan di dalam hadis Rasulullah, kita beramal pakai tangan kanan, kalau bisa tangan kiri tidak tahu. Padahal ini kan berdekatan, sangat dekat sekali. Nah, ini menunjukkan sebuah gambaran. Ketika beramal itu kalau bisa dirahasiakan. Terkecuali, nah ini ada pengecualian. Para ulama memperbolehkan bila mana itu memang tujuannya dijadikan contoh untuk masyarakat, yang masyarakat pada saat itu belum pernah melihat sama sekali, itu tidak apa-apa diperlihatkan, dengan catatan di dalam hati tetap niatnya bukan karena kepingin dilihat orang. Ngaten nggih? Misalnya niki ten Wonosalam
Misalnya belum pernah ada orang yang zakat, misalnya begitu. Lah, jenengan dengan zakat ditunjukkan zakat itu ini loh. Misalnya zakat fitrah nggih, pakai beras ukurannya 2,5 kg atau 2,6 kg lah biasanya. Itu kita tunjukkan, tapi tujuannya hanya sebagai contoh saja, bukan tujuan untuk dilihat dan pamerkan. Niku para ulama memberikan hukum tidak apa-apa. Kenapa? Karena masyarakat perlu diberi contoh. Niku nggih. Terus rumus ikhlas yang keempat apa? Jangan sekali-kali beramal itu ingin dipuji. Kepingin jadi orang yang terkenal dermawan, kepingin dipuji orang, kepingin menjadi orang yang paling, misalnya di desa, di daerah, dan di lain sebagainya. Itu berarti enggak ikhlas. Maka jangan sekali-kali pernah yaitu kepingin dipuji, atau beramal tapi kepingin mendapatkan jabatan. Sakniki la usuma mantun niki. Hati-hati loh sampean trimo nggih. Hati-hati sampean. Sampean nek kadek mangan niku ya, hati-hati. Pokok elek dimai, wis aku gak gelem sak karepku ngono ya gak apa-apa. Nggih, tapi lek sampean dimai, nah, iki pilihin aku, iku bahaya niku. Berarti sampean padha karo disogok. Rosi wal murtasi, sing disogok karo sing nyogok hukumane padha. Oleh 50.000 tapi jange enak dijungkirno neraka bareng lah. 50.000 utawa 100.000 lah sing akeh. Mriki 100.000 ta. Rata-rata paling 50 nggih, 50 sampai 100. Orang yang beramal karena pingin jabatan, kepingin jadi apa-apa, itu berarti sama halnya tidak ikhlas. Terus selanjutnya ketika beramal, jangan sekali-kali kepingin dihargai. Paham nggih? Kepingin dihargai, dihormati. Nggih. Misalnya jenengan jariyah nok masjid iki paling akeh umpamane nggih. Itu kepingin dijunjung namanya, kepingin dinomor satukan, nggih. Apalagi kepingin menjadi pengurus dan lain sebagainya. Itu berarti tidak ikhlas. Hati-hati, nggih. Kepingin dihargai. Yang terakhir, jangan sekali-kali beramal itu kepingin dibales. Jenengan sedekah nok nggone tangga, dadake kepingin balesane balik. Itu berarti gak ikhlas. Ketika orang yang jenengan sedekah ndak bales, jenengan marah, kecewa, gerutu, gremeng, karena harapannya dibalas. Lah iya bolak-balik tak teri kok iya duwe rezeki kok ya aku gak tahu teri. Iki biasa lek riyaya, Bu. Ten mriki ngoten ta. Bek ning nggen kula tok. Gitu, para tetangga niku kan biasanya dibiasakan. Nah, ater-ater. Engko ono sing gak ater-ater kadang digunem lah iya. Lho, lek wis ngomong la iya ngono ki wis. Nah, niku nggih. Jangan sekali-kali pernah mengharapkan balasan dari manusia. Kenapa? Karena balasan dari manusia itu sangat terbatas. Paling jenengan lek misale ngeteri sak tumpeng, balike mek sak tumpeng. Coba kalau yang membalas Allah. Ketika kita ikhlas, pertama Allah akan menjamin rezeki kita di dunia, dijamin. Yang kedua, pahala di akhirat akan dijamin. Loh, sampean bayangkan, dapat dua, bukan hanya dunia tapi akhirat. Tapi itu kan berat. Orang itu lebih memandang secara lahir, enake nok donya.
Lah pahala yang kita harapkan itu tidak tampak, gak ketok. Seandainya pahala Allah itu ditampakkan, Pak, masjid jenengan iki kurang gede. Lho nggih, sakmenten iki kurang gede, lek Wonosalam blek kabeh ngono wis gak amot iki. Lek pahala kira-kira ketok. Ngoten nggih. Makanya pahala kenapa tidak ditampakkan oleh Allah? Itu karena memang ujian bagi orang-orang yang beriman. Dalam diketokno edeng-edeng ya lah wis. Nok hadis dikatakan, kira-kira roh ganjarane salat jamaah. Wong iki berangkang budal jamaah cik berangkang nih budal ae. Mboten trimo kok. Esuk aras-arasen mboten. Budal. Karena tahu pahala. Nah, dari situlah sampai tingkatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah, ya Allah terimalah yaitu amalan kami, karena khawatir jangan-jangan amalan ini tidak sesuai dengan perintahnya, jangan-jangan saya ini kurang ikhlas, itu rasa khawatir. Maka jangan sekali-kali pernah merasa bahwa diri kita itu paling banyak beribadah, itu bahaya. Orang yang sudah menganggap dirinya paling banyak ibadah, paling banyak pahala, itu bahaya, itu menjerumuskan. Akhirnya ujung-ujungnya menjadi orang yang takabur. Nah, kalau orang takabur, sombong, itu tidak akan pernah masuk surga. Tidak akan pernah. Itulah, yaitu dosa orang-orang yang sombong. Termasuk sombong kakean, jarine kakean amal. Amalku iki wis gak karu-karuan, ibadahku gak karuan, kesombongan wong kan. Nah, paling enak ya jadi orang itu merasa kurang lah dengan ibadah. Ya, seakan-akan ibadah kita itu jelas tidak diterima oleh Allah. Ya, terus kita ini senantiasa berusaha memperbaiki ibadah kita, terus memperbaiki. Sehingga kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Tingkatannya Nabi Ibrahim saja, seorang nabi, seorang rasul, itu masih mohon kepada Allah, ya Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal kami ya Allah. Nah, kita diajarkan oleh Nabi, Rabbana taqabbal minna sholatana wa syamana wa zakatana wa jami'i ibadatina. Ya Allah, terimalah sholat kami, zakat kami, lek haji ya haji kami, dan semua ibadah-ibadah kami. Itu kita panjatkan setiap habis sholat. Nah, setelah memohon agar diterima amalannya, perbuatannya di sisi Allah, maka Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah, Rabbana waj'alna, ya Allah, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, waj'alna, jadikan kami muslimaini, orang-orang yang tunduk patuh laka kepadamu. Sampean bayangkan, ini Nabi Ibrahim. Padahal dia itu sudah menjadi orang yang taat, tunduk, patuh kepada Allah. Itu masih berdoa, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang tunduk. Kami berdoa bersama Ismail. Kurang taat apa? Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meletakkan yang namanya istri bersama Ismail putranya di tempat yang pada saat itu tidak terdiami seorang pun, bahkan belum ada makanan, belum ada air. Begitu diperintah Allah, Nabi Ibrahim berangkat, langsung istrinya diletakkan di situ. Sangat taat. Tapi dia masih berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang patuh kepadamu, ya Allah. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah. Ya, yang menggerakkan hati juga Allah. Manusia termasuk nabi, para dai, para kiai itu hanya sekedar menyampaikan. Hanya sekedar menyampaikan. Soal diterima ataupun tidak, mendapat hidayah ataupun tidak, itu adalah urusan Allah. Manusia tidak berhak, tidak punya hak untuk merubah yang namanya hati. Jangankan kita, seorang Nabi Muhammad saja tidak punya kemampuan. Kita hanya berdoa.
Maka kalau seandainya ada keluarga kita, saudara kita, mungkin istri kita atau tetangga kita yang pada saat itu kita nasihati kok belum dapat hidayah, ya aja mangkel. Ngoten maksudnya. Ya kita tetap berdoa kepada Allah. Jangankan kita, gitu. Nabi Nuh, jenengan tasih eling ceritane Nabi Nuh yang namanya istrinya, terus kali putranya bernama Kan'an. Itu kan putranya Rasul, putranya Nabi, orang yang setiap kali berdoa mesti kabulkan. Karena istrinya dan Kan'an putranya tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, meskipun Nabi Nuh berdoa berkali-kali pun dia tetap tidak akan mendapatkan, yaitu apa? Hidayah. Ini menunjukkan meskipun dia seorang Rasul pun tidak punya hak untuk memberikan hidayah. Hanya Allah. Maka jangan sekali-kali kita kecewa, gerutu ketika putra kita, ketika saudara kita, mungkin istri kita, tetangga kita ajak ngaji, kita ajak ibadah kok mboten purun. Itu harus proses terlebih dahulu. Kita harus sabar. Tetap kita ajak setiap saat. Jangan lupa, yang sering dilupakan manusia adalah berdoa. Paling ngajak tapi tidak pernah berdoa di waktu sholatnya. Coba selain ngajak, maka setiap kita melakukan sholat, sebut saja namanya. Nabi itu pernah berdoa untuk saudaranya, bahkan pamannya, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kan paman-pamannya, termasuk Umar bin Khattab. Itu doa disebut satu persatu. Padahal dulu yang diharapkan Umar bin Khattab itu tidak diharapkan. Tapi justru yang mendapatkan hidayah adalah Umar bin Khattab. Yang saudaranya sendiri Abu Lahab, Abu Jahal malah main jelek, malah sesat. Itu menunjukkan bukan berarti hidayah itu mesti saudaranya. Ketika Rasul punya saudara itu mesti mendapatkan hidayah, belum tentu. Makanya Nabi Ibrahim ini berdoa kepada Allah, waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang tunduk, orang yang taat, orang yang patuh. Artinya apa? Tetap terjaga keimanan itu sampai akhir hayat. Jadi orang beriman, orang Islam itu diusahakan keimanan di dalam hati kita jaga sampai akhir hayat kita. Inilah penentu dan bukti nanti ketika kita kembali kepada Allah, apakah kita punya iman ataupun tidak. Ketika hati kita punya iman, maka nanti akan menjadi bukti, dan inilah yang akan artinya menghantarkan kita kepada kebahagiaan. Ketika orang itu masuk neraka, dilihat kok di dalam hatinya punya iman, maka dia akan diangkat oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, dan dimasukkan ke dalam surga. Itu disebabkan karena di dalam hati masih punya iman kepada Allah dan Rasulnya. Maka mari kita jaga dengan perbuatan yang baik, dengan banyak berzikir kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi jangan sampai ketika Allah memberikan hidayah, setelah itu ditinggalkan hidayah itu dari hati kita. Terus lagi yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kami. Dan lek kita berdoa kepada Allah untuk dijadikan termasuk kita, keluarga kita, keturunan kita ahli melakukan kebaikan, ahli ibadah, ahli taat kepada Allah, bisa berdoa ahli Quran dan lain sebagainya. Silakan. Kalau berdoa jangan istilah ini jangka pendek, ndongakno awake dhewe tok karo keluarga. Keturunan kita ila yaumil qiyamah itu harus doakan. Karena yang namanya doa, Allah di dalam mengabulkan itu belum tentu ketika kita berdoa langsung dikabulkan anak kita yang baik.
Belum tentu. Kadang-kadang keturunan keberapa baru muncul anak cucu kita menjadi orang yang baik. Nah, ketika ada anak cucu kita yang baik, secara otomatis bagi kita mungkin kakeknya yang pernah berdoa kepada Allah, ketika dia melakukan kebaikan, maka kita mendapatkan bagian pahala dari anak cucu kita yang telah melakukan kebaikan. Makanya kalau doa itu diusahakan bisa jariyah. Ngaten nggih, anak cucu kita doakan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh dan solihah, sehingga ketika dia melakukan kebaikan, kita dapat bagian pahala. Niku nggih tadi jariyah. Wa min dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, kalau perlu ila yaumil qiyamah. Ummatan umat muslimatan yang tunduk dan patuh. Muslimatan itu adalah taat. Tidak pernah mengingkari atau tidak pernah yaitu apa? Menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh maksudnya yang diperintah oleh Allah. Tapi justru yang dilarang malah dijauhi. Lah manusia itu biasanya sebaliknya. Ketika diperintah tambah dijauhi, ketika dilarang tambah dikerjakan. Itu karena paling banyak manusia itu adalah mengikuti yang namanya hawa nafsu. Paling berat orang itu melawan hawa nafsu. Nah, ini yang bisa merasakan adalah diri kita. Ketika kita mau melakukan kebaikan, mau melakukan ibadah, kadangkala di dalam hati itu ada yang menghalangi, dan itulah yang namanya bisikan setan. Bisikan setan itu senantiasa ada. Maka kalau ada bisikan, segera bacakan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan dikala sholat, jenengan baca ta'awudz tapi di dalam hati lho nggih. Mboten dibaca misalnya jenengan pas sholat digodha setan tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mboten. Membaca ta'awudznya di dalam hati. Insya Allah bisikan setan itu akan hilang. Kita akan merasakan toh, ketika sholat itu mesti setan itu menggoda kita. Maka di dalam hati dikatakan, ketika azan dikumandangkan, setan itu lari, terbirit-birit. Setelah itu adzan berhenti, kembali lagi masuk. Makanya kadang-kadang mari adzan wong-wongku ngomong, kadang-kadang gak gelem dikir nanggone Allah tapi ngomong cerita. Enten ngeten niku, kate jamaah iku ora dikir tapi cerita, ngomong karo tanggane. Padahal orang yang mendapatkan pahala sholat jamaah itu menunggu di masjid sambil berzikir kepada Allah. Itu pahalanya sama dengan sholat jamaah. Begitu dikomati, maka lari lagi. Makanya ketika komat tuh nggak ada orang yang digoda setan. Tapi begitu selesai komat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setan balik maneh. Sampeyan takbir Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar sampeyan cik kenceng nang gone Allah. Mari Allahu Akbar wis. Nah, setan mulai reaksi. Udkur kadza, ingatlah. Apa yang kamu tidak ingat, maka kamu akan ingat. Ikulah setan. Maka kita punya senjata apa ya? Baca ta'awudz. Itu senjata dari Allah dan Rasul kita. Jadi ini permintaan Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatal, agar dijadikan anak keturunannya itu adalah menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Wa arina, dan tunjukkanlah pada kami manasikana, cara beribadah haji kami atau manasik haji. Nah, pada saat itu ya, karena yang memberi pelajaran pada Rasul, yang memberi pendidikan ya,
itu adalah malaikat Jibril, maka pada saat itu yang memberikan contoh, ya, atau yang sebagai modelnya, nah istilahnya saat ini, itu adalah malaikat Jibril. Bagaimana caranya sa'i, bagaimana caranya tawaf dan lain sebagainya, itu Jibril. Jadi dipraktekkan seluruh manasik haji itu, dan Nabi Ibrahim itu melihat. Melihat. Setelah itu ada setan yang ngintip. Karena malaikat Jibril mengajari Nabi Ibrahim manasik haji, dan manasik haji ini adalah merupakan ibadah penyempurna agama Islam. Maka setan itu masuk berkeinginan, ingin yaitu apa? Memasukkan kata, artinya sebuah perbuatan. Akhirnya yaitu apa? Nabi Ibrahim diperintahkan, kalau sekarang itu ada, yaitu di dalam haji yang namanya balang jumroh. Itu sebanyak 3 kali dan menggunakan batu. Sebanyak berapa batu? 7. Itu ceritanya demikian. Jadi setan itu apa? Dihantam pakai batu karena berkeinginan mencampuri manasik haji. Nah, setelah dicontohkan oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril berkata kepada Ibrahim atau Nabi Ibrahim, "Hei Ibrahim, sudah pahamkah engkau dengan manasik haji?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Sudah." Kalau bahasa kita artinya sudah faham. Akhirnya ditinggal oleh malaikat Jibril karena manasik haji sudah dicontohkan. Tanpa contoh tidak bisa. Maka yang menjadi model pada saat itu adalah malaikat Jibril. Bagaimana tawafnya, bagaimana sa'inya, terus cara pakaian ihram, ketika takhallul dan lain sebagainya. Nah, itu adalah semuanya dicontohkan. Terus setelah itu, ini banyak doanya ya Nabi Ibrahim. Doa yang ketiga, wa tuba alaina, dan terimalah taubat alaina atas kami. Coba. Makanya kayak apapun orang itu tingkatannya, bahkan dia seorang rasul, seorang nabi, tetap memohon kepada Allah agar diterima tobatnya. Karena apa? Manusia itu pada hakikatnya cenderung untuk melakukan kesalahan. Itu manusia. Bahkan seorang rasul itu kan ya juga manusia. Cuman enaknya rasul itu ketika melakukan sebuah kesalahan langsung ditegur Allah langsung. Sedangkan kita yang mengingatkan ya saudara kita. Makanya penting kita punya saudara seiman, seagama, ketika kita punya kesalahan maka perlu diingatkan dengan tata cara yang baik. Bedakan antara nasihat dan antara kemarahan. Jangan disamakan. Ada orang nasihati dianggap marah. Itu jangan. Maka di dalam Quran disebutkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mewasiatkan, saling ngandani dalam hal kebaikan, dalam hal kesabaran. Maka kalau kita misalnya dinasihati orang dalam hal kebaikan, seharusnya bersyukur kepada Allah. Terima kasih. Kenapa? Ada yang mengingatkan. Berarti itu bentuk kasih sayang. Tapi lek tiyang sakniki kan senengane salah tompo. Ngertos nggih salah tompo? Dielingno iku kadang-kadang malah dadi musuh. Jare gak seneng. Nah, padahal orang itu ketika mengingatkan berarti itu bentuk cintanya. Kula paringi contoh, lek ana wong tuwa iku nasihati anak, niku benci napa sayang? Sayang kan? Nggih, kuwatir anak engkok nglampahi hal-hal utawa perkara-perkara sing diharamno Gusti Allah. Mangkane dinasehati, dikandani, iku bentuk kasih sayang. Tapi anak-anak kan kadang-kadang salah tompo, sing jari wong tua cerewet, sing jari wong tua iku kakean omong kan begitu. Nah,
Maka ketika ada orang menasihati, itu pada hakikatnya adalah bentuk cinta. Ngoten nggih. Tadi jangan diartikan yang salah. Ngoten nggih. Jadi waktu alaina, terimalah tobat kami. Maka kata Nabi paling tidak kita itu sehari semalam 70 sampai 100 kali kita bertobat kepada Allah. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah. Kalau 100 sedikit nggih, masa baca istighfar astagfirullahaladzim ping 100 itu mek tuwiti. Nggih. Paling mek 2 menit wis oleh 100. Ya diperbanyaklah. Karena kita bertobat kepada Allah, banyak salah kepada Allah. Selain itu, baca istighfar adalah mempersubur, yaitu rezeki kita. Kalau kepingin subur rezekinya, maka perbanyaklah tobat kepada Allah dengan membaca istighfar. Dan nggih. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah, anta engkau at-tawwabu, maha penerima tobat, ar-rahim, maha penyayang. Artinya setiap orang, setiap hamba yang melakukan tobat itu tidak ada kata terlambat. Pasti diterima. Dan setiap orang yang tobat sungguh-sungguh taubatan nasuha, maka dosa-dosanya akan dibersihkan bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Jangan khawatir. Orang yang tobat sungguh-sungguh, dosanya akan dihilangkan oleh Allah. Kurang apa Allah? At-tawwabun tat penerima tobat. Masyotah dosa niku saakae langit karo bumi. Itu tetap diterima oleh Allah. Disinilah keadilan Allah, kebijaksanaan Allah, keagungan Allah. Selain itu Ar-Rahim punya sifat kasih sayang, yang mana sifat ini hanya diberikan pada orang-orang yang beriman kepada Allah nanti pada hari kiamat. Maka janji Allah, setiap orang yang tobat sungguh-sungguh, maka dia nanti akan mendapatkan kasih sayang Allah yang tiada bandingannya atau tiada taranya. Ngaten nggih? Maka kita usahakan setiap hari bertobat kepada Allah, membaca istighfar, paling boten lek 100 kali, 5 kali sholat, diusahakan setiap sholat itu umpamanya 20 istighfar berarti kali 5 berapa? 100. Insya Allah jenengan tasik saged lebih dari ini. Niku lek cuman 100 mawon pinten saya istighfar pingsa 100. Setiap saat kita sambil berangkat kerja istighfar, sambil nopo lah kita istighfar. Asalkan istighfar mboten ten kene kamar mandi. Lek ten kamar mandi maka yang istighfar adalah hati kita, bukan lesan kita. Karena itu adalah tempat yang dilarang oleh Allah. Itulah jadi doa Nabi Ibrahim. Pertama yaitu memohon dirinya menjadi orang-orang yang tunduk. Yang kedua memohonkan anak cucunya menjadi orang yang tunduk, taat kepada Allah. Terus setelah itu agar yaitu dicontohkan manasik haji. Terus yang keempat agar diterima tobatnya. Dan Allah akan menerima tobat bagi setiap hamba yang kepingin bertobat secara nasuha. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Marilah kajian di malam hari ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.